Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mager Rebahan. Kali ini saya akan ngalor ngidul film horor yang berjudul Alone yang dirilis pada 2007. Film ini diganjar 6,4 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So, seperti apa filmnya? Langsung kita simak ulasannya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak yang terlahir kembar siam. Buat kalian yang nggak tahu apa itu kembar siam, silahkan di-googling saja. Oke lanjut. Seiring berjalannya waktu, keduanya tumbuh menjadi bocah yang cantik. Namun, salah satu di antara mereka memiliki kondisi fisik yang kurang baik. Hal itu mengakibatkan dirinya tergantung pada obat-obatan. Dia bernama Ploy, sementara satunya bernama Pim. Akibat penglihatannya yang kurang jelas, Ploy harus memakai kacamata. Keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Suatu hari saat mereka sudah remaja, Pim dan Ploy dirawat di rumah sakit. Tanpa sengaja, Pim melihat seorang pemuda penderita diabetes yang dirawat di sana. Pemuda tersebut bernama Hui. Saat pertemuan itu, keduanya memiliki ketertarikan yang sama. Namun, rupanya Ploy juga suka pada Hui. Secara diam-diam, Hui sering melukis Pim dan juga Ploy. Saat Hui memberikan bunga pada Pim, Ploy merasa cemburu. Ploy sadar kalau Hui hanya mencintai Pim. Saat malam harinya, ketika Pim tidur, Ploy membuang bunga yang diberikan Hui. Singkatnya, mereka semakin dekat. Saat Pim memotong pensil milik Hui, tangan Pim terluka. Hui langsung membungkus tangan Pim. Ploy yang melihat kemesraan itu semakin cemburu hingga tanpa Ploy sadari dia sudah membunuh tikus yang ia pegang. Saat malam harinya, Hui memberikan Pim kalung. Di sini, Ploy semakin terbakar api asmara. Keesokannya, Hui sudah diperbolehkan untuk pulang. Hui memanggil Pim dari jendela, namun Pim tak bisa menemui karena Ploy tak mau bangkit dari tempat tidurnya. Pim terus memaksa Ploy untuk bangkit, tapi Ploy masih saja enggan untuk bangkit. Akhirnya, Hui menitipkan lukisannya kepada perawat untuk diberikan kepada Pim. Keesokannya, Pim membuka lukisan yang diberikan Hui. Lukisan itu berisi lukisan Pim sendiri. Ploy yang melihat itu marah dan langsung merobek lukisan itu. Pim marah kepada Ploy. Pim mengancam akan meninggalkan Ploy. Hal itu membuat Ploy sedih, yang membuat Ploy tidak mau meminum obat-obatnya lagi. Tak hanya itu, Ploy juga mencoba bunuh diri dengan cara Ploy meminum semua obatnya. Namun, Ploy masih bisa diselamatkan. Singkatnya, operasi pemisahan keduanya dilakukan karena kondisi Ploy yang lemah membuat Ploy tak bisa diselamatkan. Rupanya, pesan di awal film barusan merupakan cerita Pim kepada Hui yang kini menjadi suaminya. Kini mereka tinggal di Korea. Pim dengan sabar menjaga Hui yang menderita diabetes. Lama mereka mendapat kabar kalau ibu Pim yang berada di Thailand menderita stroke. Dalam perjalanan pulang, Pim bilang dia sangat menyesal sudah melakukan operasi tersebut. Tibanya di Thailand, mereka langsung menemui ibu Pim di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau ibu Pim mengalami lumpuh dan tidak bisa bicara. Sementara Pim dan Hui tinggal di rumah lama Pim sambil merawat ibunya yang berada di rumah sakit. Saat Pim dan suaminya sedang melihat-lihat, datanglah seorang pelayan yang pamit untuk pulang. Pim meminta si pelayan untuk menginap, tapi si pelayan tidak mau dan memilih untuk pulang. Singkatnya, saat Pim selesai mandi, dia melihat tanda kembar siam yang ia lukis dengan Ploy. Pim bergegas untuk tidur. Saat Pim memeluk guling, dia kaget. Rupanya ada yang aneh dengan gulingnya. Saat Pim membangunkan Hui, mereka hanya melihat guling di sana. Scene berganti. Di pagi harinya, saat itu Pim sedang menjenguk ibunya. Saat Pim memegang tangan ibunya, si ibu seperti ingin memberitahukan sesuatu. Namun sayang, si ibu tidak bisa bicara. Saat sampai di rumah, Pim bertanya kepada si pelayan, apa yang membuat ibunya pingsan. Si pelayan bilang kalau si ibu sering mengurung diri di kamar sambil menangis seharian. Terkadang si ibu juga merasa ketakutan sendiri. Tak lama mereka kembali mendapat kabar kalau kondisi ibu Pim kritis dan harus segera dioperasi. Mereka bergegas ke rumah sakit. Saat Pim mau minum kopi, tak sengaja kopinya malah tumpah ke baju. Inilah yang terjadi. Pim didatangi seorang perawat dan menanyakan dirinya tidak apa-apa. Scene berganti ke Pim yang mendapat informasi dari dokter kalau ibunya baik-baik saja, namun kondisi ibunya masih sama. Saat di rumah, Pim melihat anjingnya yang berada di dekat lemari dan mendekatinya. Dan lagi-lagi kejadian yang aneh terjadi.
Akibat kejadian itu, Pim dibawa ke rumah sakit. Dari apa yang terjadi? Wi bertanya, apa yang terjadi? Pim bercerita kalau Ploy mengikutinya. Wi tidak percaya dan meminta untuk memanggil dokter spesialis, tapi Pim menolak karena tidak ada yang salah pada dirinya. Singkatnya, pada pagi harinya, Wi bertemu dengan temannya. Wi mengenalkan temannya kepada Pim. Wi bilang kalau temannya merupakan psikiater. Wi juga menambahkan kalau dia diundang untuk mengecek Pim. Pim kemudian merasa tersinggung. Pim kemudian masuk ke dalam mobil. Dengan marah, Pim memundurkan mobilnya dan sangat kencang yang mengakibatkan anjingnya tertabrak. Pim bersedih dengan semua yang telah terjadi. Pim mengalah dan mau diperiksa oleh psikiater. Namun setelah diperiksa tak terjadi apa-apa di kepala Pim. Pim kemudian diminta untuk bercerita tentang masa lalunya. Setelah bercerita, Pim menolak untuk diberikan obat. Temannya berkata kalau Pim menderita gangguan. Pim sulit membedakan kenyataan dan hayalan. Hal itu terjadi karena rasa bersalahnya atas kematian Ploy. Wi bertanya, gimana untuk membuatnya normal? Temannya menyarankan agar mereka kembali ke Korea, agar Pim bisa terlepas dari masa lalunya. Namun karena kondisi sang ibu belum sembuh, mereka belum bisa kembali ke Korea. Singkatnya, saat malam harinya, Pim mimpi buruk. Pim terbangun dengan penuh keringat. Kemudian Pim mencoba menyalakan kipas angin, namun lagi-lagi Pim kembali dihantui. Wi cukup resah dengan kondisi Pim. Wi kemudian memberikan Pim anjing. Pim memberikan nama yang sama dengan anjingnya yang dulu. Wi berkata kalau kondisi ibunya sudah membaik dan diperbolehkan untuk dibawa ke Korea. Saat Wi memeriksa tempat tidur, Wi menemukan lukisannya yang dulu, namun kondisinya sudah dirobek. Wi bertanya apakah lukisan itu penyebabnya, yang menyebabkan Pim dan Ploy dipisahkan. Pim bilang kalau dulu Ploy juga mencintainya. Ploy cemburu kepada Pim. Scene berganti ke malam harinya. Pim kembali dihantui Ploy meski Pim mencoba membakar foto kenangannya. Arwah Ploy semakin marah hingga membuat Pim terluka. Wi datang menemui Pim yang sudah terluka. Wi berniat membawa Pim ke Korea. Saat Wi memeluk Pim, Wi melihat sesuatu sedang bangkit dari sofa. Wi curiga kalau memang ada hantu di rumah itu. Wi curiga kalau memang ada roh yang mengikuti Pim dari awal. Pim dilarikan ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, Wi langsung menemui mertuanya. Sesampainya di sana, Wi diceritakan semuanya. Setelah itu, Wi langsung berangkat ke pemakaman Ploy. Sesampainya di sana, terungkaplah sebuah fakta. Rupanya yang meninggal adalah Pim. Wi bingung dengan semua ini. Wi kembali menemui istrinya. Pim bilang kalau ibunya sudah meninggal. Wi semakin bingung dengan semua ini. Wi kemudian bertanya, kenapa si ibu meninggal saat kondisi ibunya mulai membaik? Pim bilang kalau kondisi ibunya tiba-tiba memburuk. Yang sebenarnya adalah Pim membunuh ibunya setelah Wi pergi. Wi berkata kalau dirinya sudah berbicara dengan ibunya sebelum pergi. Mendengar itu, Pim kaget. Wi kemudian menunjukkan kacamatanya yang diberikan ibunya. Wi langsung memanggil Pim dengan sebutan Ploy, tapi di sini Ploy masih menyangkal. Wi menambahkan kalau dirinya sudah dari pemakaman dan memaksa Ploy untuk bercerita. Kemudian Ploy bercerita yang sebenarnya. Dulu saat Pim meminta untuk operasi pemisahan, Ploy menolak. Lalu Pim berkata kalau dirinya hanyalah beban bagi Pim. Ploy kesal dengan perkataan Pim. Ploy kemudian mencekik Pim hingga koit. Ploy kemudian menyesal dengan apa yang terjadi. Sejak kejadian itu, operasi pemisahan pun dilakukan. Karena cinta Ploy ke Wi begitu dalam, Ploy kemudian berubah dirinya menjadi Pim. Ploy membuka kacamatanya dan mengiris jarinya seperti bekas luka mirip Pim. Kembali ke saat ini, Ploy mengatakan kalau dirinya tidak berniat membunuh saudarinya,
tapi sudah terlanjur kecewa. Wi kemudian menarik kalung milik Ploy dan mencoba untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba setelah Wi tersadar dirinya sudah dalam kondisi terikat, tak lama Ploy datang. Ploy berkata kalau dirinya tak menyangka akan berakhir seperti ini. Ploy kemudian mengambil suntikan insulin untuk disuntikkan kepada Wi. Ploy keluar dan kembali membawa kepala anjing barunya yang sudah ia penggal. Tiba-tiba bel di luar rumah berbunyi, rupanya si pelayan yang datang. Ploy kemudian turun membukakan pintu. Si pelayan bilang kalau HP-nya ketinggalan. Ploy melarangnya untuk masuk. Ploy beralasan kalau dirinya yang akan mengambil. Tapi si pelayan bilang kalau dia lupa menaruh HP-nya di mana. Ploy mengizinkan si pelayan masuk. Di sini Ploy tampak memasang wajah jahatnya. Sementara di sisi lain, Wi berhasil melepaskan ikatannya. Ploy mendengar suara langsung mengeceknya. Ploy melihat kalau Wi sudah terlepas. Ploy mencoba mencarinya. Ploy mendengar suara langkah kaki di atas. Ploy kembali ke atas dan meminta Wi untuk segera keluar. Ploy mengancam akan membakar rumahnya. Setelah Wi keluar, hal yang tak diinginkan terjadi. Wi terjatuh dari tangga. Wi mengalami patah tulang. Wi mencoba mencuntikkan insulin pada dirinya dan berusaha keluar. Wi sempat melihat si pelayan yang sudah tak bernyawa. Rupanya Ploy sudah membunuhnya. Wi terus merangkak dan berusaha untuk keluar. Tiba-tiba Ploy berada di depannya dan mereka kembali berkelahi. Saat Wi hendak memukul Ploy, Wi tak sanggup melakukannya. Ploy tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Saat Ploy akan menusuk Wi, tiba-tiba Ploy kembali melihat hantu. Kemudian Wi merobohkan lemari yang membuat Ploy terpinta. Di dalam lemari, Ploy seperti melihat sesuatu. Dan pada akhirnya Ploy tewas terbakar bersama kenangan dan rumah kecilnya. Nah, guys, itu dia ulasan film Alone yang dirilis pada 2007. Jika kalian suka film-film seperti ini, tulis di kolom komentar ya. See you next time.